Awas kamu ya. Awas kamu. Kalian sudah ganggu kenyamanan kantor saya, Pak. Pak, makanya baik-baik dong, Pak. Kita juga nggak mau ribut datang ke sini, Pak. Kalau Mbak bicara baik-baik, jangan menuduh saya ada hubungan dengan Aida. Itu ada foto. Lu nggak usah bohong lagi. Istri gua mana? Ini Bapak, Pak. Masa Mbak dan kamu tidak tahu permasalahannya apa saya sama Aida. Jadi jangan tuduh saya. Kalau gitu jelasin ya. Masalahnya apa? Keluar dari kantor saya. Keluar! Udah kita keluar iya. Kita intai dari jauh, nggak lama kemudian Jeffrey keluar dari kantornya, kemudian naik mobil. Kita ikutin mobilnya Jeffrey ini. Nah itu dia tuh. Iya. Masuk mobil. Iya Pak, ikutin Pak. Ikutin, Pak, pelan-pelan, Pak. Mobilnya Jeffrey kita ikutin sampai dia menuju ke sebuah rumah. Nah pas dia sampai ke rumah, belok ke kanan, buru-buru tim langsung gue suruh untuk mepet mobilnya atau buruan pepet mobilnya. Kita masuk ke dalam halamannya sekalian. Masukin Pak. Aku bilang koki. Coba bilang coba. Nah begitu kita keluar dari mobil, Om Jeffrey ini tahu kita ikutin, dia marah-marah lagi sama kita. Tolong Pak, ini penting banget Pak. Kita nggak ada maksud apa-apa, kita cuma pengen suaminya ini ketemu sama Aida. Udah itu saja Pak. Bagaimanapun juga kan dia suaminya Pak. Ya, tapi Saya tahu. seharusnya kalian ikutin saya. Saya tahu Aida ada di sini Pak. Saya tahu, Bapak nggak usah takut. Kita nggak nyalakan Bapak kok, bukan. Kita nggak nyalakan Bapak. Saya cuma pengen ketemu sama Aida. Pakai cara apa lagi Pak? Jeffrey, istri aku mana? Aida! Keluar kamu Aida! Aku tahu kamu di dalam. Nggak lama kemudian keluar seorang perempuan. Kalian Di jangan dalam kamu nggak usah bohong, Pak. Aida! Ini istrinya. Mbak tolong Mbak, kasih kesempatan Mbak untuk ngomong. Aida! Aida! Sekarang kamu jawab aku. Apa benar kamu sama dia? Jawab Aida. Aku nggak nyangka kamu seperti ini Aida. Jawab Aida. Aku ada hubungan apa kamu sama dia? Aku udah nyari kamu kemana-mana Aida. Ternyata kamu di sini. Kamu janji sama aku pergi cuma beberapa bulan dan kamu nggak ada kabar lagi selama setahun. Jelasin Aida, jelasin. Aku bisa jelasin, Mas. Iya jelasin. Seperti itu. Nggak mungkin. Aku, Mas. Apa benar kamu udah dibayar utang kamu sama dia? Hah? Mas, kamu itu harusnya bersyukur punya istri macam dia, Mas. Dengan kamu bilang bersyukur. Di situ Jeffrey langsung marah dan dia bilang, jangan nyalain istri kamu ini orang baik. Kalau nggak percaya, ayo saya buktikan. Saya ketemukan kamu sama seseorang. Istri kamu itu orang baik. Dia itu berusaha untuk melunasi hutang-hutang kamu dan keluarga kamu, Pak. Sekarang gini, kalau kamu mau tahu permasalahannya apa, kamu ikut sama saya. Ayo ikut sama saya, masuk ke dalam. Ayo bantu. Kita ikutin, dia masuk ke kamar, di situ kita semakin heran, ada apa ini? Kamu akan lihat sendiri. Kamu akan tahu gimana baiknya istri kamu. Itu siapa? Itu istrinya Pak Jeffrey. Pak, ini Mas Abidin suaminya. Ini suami aku, Mas. Ini istri kamu. Iya. Ini aku benar-benar gak ngerti maksud kamu apa nunjukin apa seperti ini. Hah? Jadi gini Mas, emang istri saya ini sudah sakit-sakitan. Dia dari kecil itu udah minum obat. Jadi makanya fungsi hatinya itu rusak. Nah dia itu butuh campur hati agar dia supaya bisa hidup normal kembali, Mas.
Jadi maksudnya? Maksud kamu apa? Nunjukin ke aku apa? Hubungan sama istri aku apa? Sebentar mas, maksudnya? Jadi Mbak Aida ini mau mencampurkan hatinya untuk istri saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mencampurkan hatinya mas. Iya. Dan itu udah dilakuin, Mas. Udah. Apa benar kamu udah donorin hati kamu buat istri dia? Astagfirullahaladzim, buat bayar utang-utang aku yang 25 juta ya. Astagfirullahaladzim. Uang yang saya kasih itu nggak seberapa sama jasa istri Mas, istri saya. Kenapa semua ini kamu lakukan, Aida? Aida itu orang baik. Dia selalu bantuin saya. Dia lebih sayang sama bapak, sama keluarga. Dia merasa Aku takut kamu itu kenapa-napa, makanya aku sampai nyamperin kamu, nyariin kamu kemana-mana. Aku udah berantem sama Mas Jeffrey. Sama kamu. Iya, Aida, aku tahu. Tapi kamu gak harus hati kamu dorong. Kalau ada cara lain. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada ya seorang istri yang rela berkorban buat suaminya, buat keluarganya. Coba dia nggak pernah pedulin dirinya, nggak pernah pedulin kesehatannya, tapi yang dia pedulin adalah suami, keluarga, dan kasih sayang terhadap keluarganya. Subhanallah. Masih banyak banget kerjaan yang lain kan. Ngobrol duit 25 juta juga dia rela ngorbanin hatinya loh. Luar biasa. Ya, ini suatu pengorbanan yang luar biasa yang membuat kita semuanya terenyuh ya. Ya, yang mudah-mudahan ya, apa yang menjadi hambatan kita kali ini, apa yang menjadi cobaan kita kali ini selalu mendapatkan ya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.